Oke, selamat datang kembali di channel Mulia Edu. Hari ini saya akan membahas soal yang mungkin dinanti-nanti oleh beberapa teman-teman, yaitu soal KSM 2021. Oke, langsung saja kita bahas. Nomor 1 di sini, mobil pengantar jenazah bergerak lurus. Kecepatan mobil tersebut seiring waktu ditunjukkan pada grafik. Jadi di sini kita punya grafik kecepatan V terhadap waktu gitu ya. Berdasarkan grafik tersebut, maka grafik percepatan mobil itu terhadap waktu adalah oke. Jadi yang ditanyakan adalah di soal kita punya grafik V, T, yang ditanya adalah bagaimana bentuk grafik percepatan terhadap waktunya atau AT-nya. Nah, di sini materi yang harus teman-teman ingat yaitu materi terkait grafik fungsi pada gerak lurus berubah beraturan maupun gerak lurus beraturan, GLB dan GLBB. Kita ingat bahwa di GLB, grafik VT itu seperti ini. Ini GLB ya. Maka di AT ini akan sama dengan 0 karena di sini tidak ada percepatan. Jadi 0 aja di bawah. Sedangkan di GLBB, kalau misalkan saya punya GLBB dipercepat, misalkan seperti ini. Ini grafik VT. Ini GLBB dipercepat. Oh, saya kasih tanda plus ya untuk dipercepat. Sedang ini akan menjadi di grafik AT-nya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, misalkan seperti ini. Saya kasih tanda min. Maka grafik AT-nya akan seperti ini. Nah, dia akan di bawah ya. Oke, itu terkait materi dari soal nomor 1. Maka sekarang kita tinggal jawab jawaban di pilihan gandanya. Di sini kita lihat dari 0 sampai 1 detik kurvanya lurus atau ini GLB. Untuk GLB maka jelas opsi H ini salah, opsi B juga salah ya. Jadi jelas kita sudah mengeliminasi dua jawaban. Maka kemungkinan di 01 itu bisa yang C maupun yang D. Nah, jelas ini sudah kelihatan bahwa grafik dari 1 detik ke 3 detik ini GLBB diperlambat. Oke, jadi pasti yang ini jawabannya yang ini. Yang tepat jawabannya yang D ya. Ini terlihat ini di sini diperlambat. Baru di sini GLBB dipercepat ke atas, lalu GLB lagi. Jadi GLB lagi. Oke, begitu analisisnya teman-teman ya. Di jawaban yang tepat adalah yang D, yang C jelas salah karena di sini ada miring yang menunjukkan bahwa gerak ini bukan merupakan gerak GLBB. Oke. Sekian pembahasan nomor 1, kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, untuk nomor selanjutnya kita akan bahas nomor 7, soal KSM 2021. Dalam proyek pembangunan masjid, seorang pekerja memiliki menaikkan 3 balok kayu dari lantai kasar ke lantai 2 seperti pada gambar. Intinya di sini ya, dia didorong dengan gaya F sebesar 300 Newton. M1 sama dengan 10 kg, M2 sama dengan 15 kg, dan M3 sama dengan 5 kg. Yang ditanya adalah gaya kontak antara balok 1 dan gaya kontak antara balok 2 dan 3. Di gaya kontak masing-masing benda pada bidang miring ini. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, untuk menjawab soal ini, kita coba uraikan diagram gaya untuk masing-masing benda. Jadi kita coba untuk benda 1, kita gambarkan saja, ya. Di sini ada gaya berat
M1 kali G, jangan lupa ya. Oh ya, di sini theta. Oke. Ini bisa saya urai ke dalam ini jadi M1G sin theta. Nah, di sini ada gaya F nih. F yang mendorong dan juga ada gaya kontak akibat benda 2. Kita tulis saja ini F12. Jadi di sepanjang miring ini hukum Newtonnya berlaku F dikurangi M1G sin theta dikurangi F12 sama dengan M1A. Oke, dan percepatannya ke atas ya. Oke. Nah, kita kasih ini persamaan 1. Sekarang untuk benda 2 sama, kita uraikan di bidang miringnya. Ini ada M2G, jelas ke bawah sini ada M2G sin theta, dan di sini dia ada gaya kontak akibat benda 3. Jadi ini ada F23, tapi dia juga punya gaya kontak dari benda 1 yang arahnya ke atas, F12. Oke. Jadi F12, F21 itu sama aja. Mereka merupakan gaya aksi reaksi ya. Yang ini benda 1, ini benda 2. Maka hukum Newtonnya menjadi sigma F sama dengan MA gitu ya. M2A. Jadi di sini ada F12 kurangi M2G sin theta dikurangi F23 sama dengan M2A. Ini bisa kita kasih persamaan kedua. Oke, untuk benda ketiga sama, di sini kita punya M3G diurai jadi M3G sin theta, dan di sini ada F kontak dari 2. Oke, jadi F23. Maka hukum Newtonnya tinggal F23 kurangi M3G sin theta sama dengan M3A. Nah, untuk menentukan gaya kontak, baik di sini F23, di sini kan M3G dan sudah ada M3-nya nilainya 5. Yang belum adalah A, maka kita harus menentukan A-nya terlebih dahulu. Teman-teman sebenarnya bisa mensubstitusi F23 ke persamaan 2, kemudian hasilnya substitusi lagi ke persamaan 1, maka akan didapatkan percepatannya. Tapi di sini saya akan mengajarkan cara cepat untuk menentukan percepatan ya. Nanti teman-teman coba perhatikan ya. Jadi saya anggap benda ini sebagai satu sistem. Saya sebut sebagai massa total, yaitu M1 plus M2 plus M3. Nah, benda ini pasti mempunyai gaya berat massa total kali G. Ini menjadi massa total G sin theta. Ini yang nahan, yang narik sebesar F. Oke. Maka percepatan itu akan sama dengan F yang narik dikurangi F yang menahan dibagi dengan massa total. Oke. Di sini F yang narik adalah F besar, yang besarnya 300, dikurangi yang nahan sebesar ini, MT G sin theta, dibagi massa total. Jadi teman-teman bisa langsung hitung A-nya berapa. Di sini 300 dikurangi massa totalnya, tinggal dijumlahkan aja ini. Silahkan kalian jumlahkan. Total berarti 10 tambah 15, 25, tambah 5 berarti 30. Kali G yang 10. Dan sin theta merupakan sin dari sudutnya, yaitu sin 37, di sini 3/5. Dibagi dengan 30. Jadi ini sama dengan 300 dikurangi berapa nih? 10 bagi 5, 2. Ini 6, 180 per 30.
Jadi A-nya sama dengan 120 per 30. Jadi 4 ya. Nah, kita punya nih percepatannya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kalau sudah diketahui, maka akan mudah menghitung F23 maupun F12. Oke. Dari persamaan 3, kita punya F23 dikurangi M3G sin theta sama dengan M3A. Jadi kita punya F23 itu sama dengan M3A ditambah M3G sin theta. Oke, kalian tinggal masuk aja. M3-nya itu tadi berapa? M3-nya 5 kilo. Oke, 5 kilo, A-nya itu 4 tambah 5 kilo kali 10 kali sin 37, ini 35. Jadi kita dapatkan 20 tambah 30. Jadi F23-nya 50 Newton. Nah, selanjutnya untuk menentukan F12 kita dapat hitung dari persamaan 2. Kita ingat persamaan 2 itu ini F12 min. Oke. Kita punya F12 min F23 min M2G sin theta sama dengan M2A. Jadi F12 itu sama dengan M2A tambah F23 tambah M2G sin theta. Jadi sama dengan masa kedua itu M2-nya 15. 15 kali 4 tambah F23-nya 50 tambah 15 kali 10 kali 3 per 5. Jadi ini 60 tambah 50 tambah 2 tambah 90. Jadi ini sama dengan 200. Oke, Newton. Jadi jawaban yang tepat F23-nya 50 dan F12-nya 200 Newton. Itu tinggal kita cocokkan dengan pilihan ganda, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Dengan demikian soal pembahasan nomor 7. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Ini konsepnya. Kalau masih pusing, silahkan diputar kembali pelan-pelan. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 9. Ada soal sebagai berikut. Dalam surat Al-Hajj ayat 65 Allah berfirman, yang artinya tidaklah engkau memperhatikan Allah menundukkan bagian manusia, apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Oke, teman-teman, kalau menemukan soal ayat-ayat Al-Quran, teman-teman sebenarnya bisa langsung membaca soal di bawahnya. Tapi kalau mau dibaca juga insya Allah berpahala. Oke. Nah, di sini ada 6 pernyataan. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar yang mana. Oke, kita cek satu-satu ya teman-teman. Benda-benda langit dibuat bertahan ketinggian tertentu sehingga tidak terjatuh ke muka bumi merupakan kekuasaan Allah dan membuktikan bahwa konsep gravitas ada. Oh, ini gravitasi mungkin ini maksudnya ya. Ini jelas pernyataan yang benar teman-teman. Benda-benda langit tidak jatuh akibat adanya gaya tarik-menarik gravitasi antar benda-benda langit tersebut. Misalkan bumi kenapa tidak tertarik oleh Jupiter atau kenapa tidak tertarik oleh matahari, karena memang gravitasinya seimbang sehingga selalu berada pada posisinya. Oke, untuk nomor 2, percepatan gravitasi bumi di khatulistiwa. Ini perhatikan teman-teman, di khatulistiwa lebih rendah daripada permukaan samudra Arktik. Oke. Memang gravitasi yang paling tinggi itu di sini,
di Samudra Arktik. Dan yang paling rendah itu di Khatulistiwa. Jadi pernyataan nomor 2 ini jelas benar. Gitu teman-teman. Oke, untuk nomor 3, percepatan gravitasi terendah berada di Gunung Nevada, Peru. Oh ya, ini Nevada, Peru ini benar. Lokasinya di sini. Lokasinya di Khatulistiwa. Jadi memang terendah, jadi Khatulistiwa dan besarnya segini. Ini benar teman-teman ya, 9,7639. Silahkan kalau tidak percaya di Google saja. Yang keempat, jika dua orang menjatuhkan benda identik bersamaan di ketinggian 100 meter di Nevada, Peru, awas hati-hati ini di Khatulistiwa. Dan di Samudra Arktik, ini adalah titik di mana gravitasi paling tinggi. Paling tinggi. Maka benda yang jatuh di Nevada akan mencapai permukaan bumi 16 mili detik lebih dulu. Intinya kan yang di Khatulistiwa malah lebih dulu jatuhnya. Nah, jelas ini salah. Kenapa? Karena gravitasi itu arahnya ke bawah. Jadi kalau misalkan G-nya besar, pasti lebih cepat jatuhnya. Harusnya yang di Samudra Arktik dulu jatuh. Jadi ini salah. Yang 4 salah. Yang 5, seseorang yang berada di Nevada akan memiliki berat 1% lebih besar jika dibandingkan dengan di Arktik, sedangkan masanya yang dimiliki tetap. Oke. Nevada itu tadi letaknya di Khatulistiwa, G-nya lebih kecil daripada G di Arktik. Maka gaya beratnya W M kali G, pasti ini W-nya juga akan lebih kecil daripada W di Arktik. Oke, jadi ini jelas salah. Yang nomor 6, Allah menentukan manusia bagimu manusia apa yang ada di bumi. Maksudnya sebagian wilayah di bumi gaya gravitasinya ditundukkan, direndahkan untuk kepentingan manusia. Ini betul ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. Nah, yang ini jawabannya yang A. Oke, next. Nomor selanjutnya. Oke, kita akan membahas nomor 10 berikut ini. Intinya ada 2 buah percobaan. Percobaan 1, eksperimen pertama berupa sebuah bola bermassa 0,1 gram dijatuhkan menuju permukaan air. Sebelum menyentuh permukaan air, bola bergerak jatuh bebas dengan percepatan gravitasi 9,8. Hasil pengamatan percepatan benda A terhadap waktu disajikan pada tabel A. Tabel A yang ini. Pengamatan terhadap posisi bola menghasilkan grafik posisi bola terhadap waktu pada gambar B. Oke, ini posisi. Ya, ini AT. Oke, berdasarkan informasi di atas, saat menyentuh permukaan air, kecepatan bola sebesar. Oke, anggaplah ini air. Ini permukaan air. Bola awalnya di sini. Oke, dijatuhkan ketinggian H, misalnya. Jatuh bebas ya. Ketinggian H. Nah, jelas. Berdasarkan rumus GLBB, kita dapatkan ini sama dengan P0T min setengah GT kuadrat. Ya. Karena P awalnya 0, jadi kita punya H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Oke, jadi di sini yang berperan di sini adalah G ya. Percepatan gravitasi ke bawah. Nah, mari kita perhatikan tabel di samping ini. Di sini A-nya ini min 9,8, G terusan. Tapi di sini berubah nih. Jadi 62,86. Ini artinya kemungkinan setelah 1,1 detik benda ini sudah masuk ke sini. Oke, jadi setelah 1,1 detik benda ini sudah masuk ke sini. Jadi kalau kita ingin menentukan kecepatan di sini, kita sudah tahu nih. T di sini sama dengan 1,1. Maka kecepatannya tinggal kita masukkan ke rumus P0 min GT. Atau min G kali T. Jadi ini tinggal min 9,8 dikali 1,1. Ini hasilnya min 10,8 meter per second. Gitu. Nah, tingginya berapa? Tingginya bisa kalian coba aja masukin ke sini ya. Jadi ini setengah 9,8 kali 1,1 kuadrat. Harusnya sih sama dengan 5,9. Ya, di saat T-nya 1,1, di sini kan udah 0 nih.
Ini H, ini posisi awal nih. Tuh. Ya. Jadi jawabannya min 10,8 yang D ya, teman-teman. Begitu caranya, dianalisa saja dari tabel tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya soal nomor 11. Sebuah keramik bermassa 5 kg sedang dipasang oleh tukang bangunan pada dinding dasar sebuah masjid yang memiliki koefisien gesek statis 0,4. Supaya keramik tidak jatuh, keramik ditekan pada dinding oleh gaya F, tukang tersebut yang membentuk sudut 30 derajat. Pada gambar sampai semen betul-betul merekat dengan keramik. Maka besar F yang mungkin agar keramik tidak jatuh. Oke, jadi teman-teman di sini ada gaya F ditarik membentuk sudut 30 derajat. Supaya benda ini tidak jatuh bagaimana? Nah, di sini ada dua kondisi teman-teman. Yang pertama adalah, kalau saya gambarkan lagi, di sini F-nya bisa kita urai. Ini F cos 30. Ini juga F sin 30. Nah, ini ada gaya berat, kita gambarkan diagram gayanya. Ini gaya normal. Nah, ini ada dua kondisi. Supaya benda ini tidak jatuh ke bawah, akibat gaya berat, maka kita punya gaya gesek yang arahnya ke atas. Oke. Saya ulangi ya teman-teman. Supaya benda ini tidak jatuh ke bawah, maka kita punya gaya gesek yang arahnya pasti berlawanan dengan penyebab jatuh ke bawahnya, yaitu mg. Maka arah gaya geseknya adalah ke atas. Maka sekarang cukup kita urai. Ini sumbunya ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Hukum Newton di sumbu X maupun sumbu Y. Di sumbu X, ini harus sama dengan 0. Berarti N kurangi F sin 30, ini harus sama dengan 0. Jadi N-nya sama dengan F sin 30. Maka kita punya F gesek itu sama dengan mu kali normal ya teman-teman. Kita punya F geseknya itu sama dengan mu F sin 30. Gitu. Nah, di sumbu Y juga harus sama dengan 0 karena bendanya tetap diam. Maka kita punya F cos 30 tambahkan dengan F gesek dikurangi dengan mg, ini harus sama dengan 0. Kalau saya masukkan hasil F gesek di sini, maka kita punya F cos 30 tambah mu F sin 30, mg-nya pindahin ke sana sama dengan mg. Oke. Ini kalau sudah sini kita tinggal cukup masukkan angka saja sih. Saya coba hitung di bawah ya. Jadi di sini F dikali cos 30 itu setengah akar 3 tambah sini ya teman-teman. Nah, mu-nya itu 0,4 dikali dengan F ceritanya sin 30 itu setengah, ini sama dengan 5 kali 10. Jadi kita punya ini setengah akar 3 itu 0,86 F tambah ini 0,2 F sama dengan 50. Jadi kita punya berapa nih? 1,06 F sama dengan 50. Jadi F-nya 50 dibagi 1,06. Ini kurang lebih 47,16 ya teman-teman. Jadi kita punya jelas jawaban yang C dan D ini kita tidak pilih ya. Di antara A dan B. Jadi seminimalnya gaya tersebut supaya tidak jatuh adalah 47,16. Nah, tapi perhatikan lagi di sini teman-teman. Benda ini juga bisa bergerak ke atas kalau F-nya terlalu besar. Jadi kalau saya gambarkan lagi, ini F cos 30-nya ini besar, maka ini kemungkinan dia bisa gerak ke atas. Maka gaya geseknya adalah arahnya harus melawan arah gerak ke atasnya itu. Jadi kita punya gaya gesek yang arahnya ke bawah juga. Nah, maka di sumbu Y-nya berbeda di sini. Kita punya F cos 30. Nah, ini dikurangi F gesek. Min mg sama dengan 0. Jadi kita punya F cos 30 dikurangi mu F
sin 30 sama dengan mg. Atau kita punya 0,86 F dikurangi 0,2 F sama dengan 50. Ini sekitar 0,66 F sama dengan 50. Ini F-nya sekitar 50 dibagi 0,66 itu 75,75. Jadi jawaban yang tepat itu yang A, teman-teman ya. Jadi di sini yang membedakan adalah arah dari gaya geseknya. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Di kasus pertama yang ini itu gaya geseknya arahnya ke atas karena untuk menahan benda jatuh ke bawah. Sedangkan yang ini gaya geseknya itu ke bawah untuk menahan benda gerak ke atas. Begitu teman-teman untuk soal ini ya. Semoga membantu. Selanjutnya di video selanjutnya saya akan membahas soal KSM 2021 yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu soal-soal yang terkait dengan lengan-lengan robot maupun soal-soal yang bisa dikatakan cukup susah. Ditunggu saja ya. See you the next video. Terima kasih.